Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Pak Marbangun Pangayo dan Pak Lase. Ya, Nah, pada kali ini kita akan melaksanakan coaching di mana Pak Lase sebagai coach dan Pak Marbangun sebagai coachee. Benar Pak ya? Iya. Oke, siap. Nah, sebelum melakukan coaching nih Pak, Pak Lase. Ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Boleh Pak ya? Silakan Pak, silakan. Oke. Nah, pada saat coaching antara coach dan coachee itu akan saya amati Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga saya akan mendengarkan respon dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Iya. Nah, jangan lupa ya Pak, saat coaching nanti untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ingin tanyakan ke Pak Lase nih, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Pak, silakan. Oke, baik. Yang pertama, saat coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Lase kembangkan dari coaching ini Pak? Ya, baik. Ada beberapa rubrik dulu Pak ya, rubrik alur cerita yang perlu saya laksanakan. Yang pertama itu ada beberapa tujuan ya, supaya tujuannya tepat. Lalu saya mau identifikasi masalah apa yang terjadi. Terus saya memiliki rencana. Selain itu ada tanggung jawab di dalamnya. Mungkin saya rubriknya dan kompetensinya. Mungkin nanti saya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkaitan dengan kejadian, keadaan yang mungkin terjadi pada coaching. Jadi Bapak ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya? Iya. Maksudnya yang harus kita lakukan itu present gitu Pak, kehadiran yang penuh dan mendengarkan secara aktif. Baik. Yang pertanyaan kedua Pak, dari ketiga tadi itu kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan Pak? Untuk yang lebih spesifik Pak, pertanyaan Pak. Oh, pertanyaan yang berbobot Pak ya? Iya, pertanyaan berbobot. Jadi Bapak ingin meningkatkan atau yang lebih spesifik itu pada ingin Bapak kembangkan itu pada pertanyaan yang berbobot itu Pak ya? Iya. Nah, indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak dapatkan? Indikator yang ingin saya inginkan di sini adalah memberikan berupa masukan atau berupa ide yang cocok, yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh coaching. Oke, baik Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, silakan Bapak melakukan coaching dengan baik. Nah, nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh Pak, boleh. Oke, silakan Pak Lase dan Pak Marbangun. Baik, selamat sore Pak Marbangun. Ya, sore Pak Lase. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan baik Pak Lase. Iya, puji Tuhan Pak, terima kasih. Kemarin sore nih, saya dengar Pak Marbangun cari saya ya. Iya Pak Lase, kemarin sore saya cari Pak Lase, tapi Pak Lase tidak ada di rumah seperti itu.
Itu Pak, jadi ada kegiatan pas kebetulan ada kegiatan di luar nih. Nah sekarang ini Pak, saya sudah datang lewat ini ya via Zoom nih, Zoom meeting nih. Ya. Saya mau bertanya-tanya nih dengan Pak Marbangun, bagaimana Pak? Bisa? Nah, Ya. Uh, Ngapa sih sebenarnya kemarin Pak Marbangun ini cari saya nih? Mungkin ada sesuatu nih hal yang perlu dibicarakan nih. Iya Pak, kemarin saya tuh ngerasa gimana ya, saya tuh tidak ada tempat cerita ya, tempat cerita. Jadi di sini tujuan saya datang ke Pak Lase itu mau menceritakan tentang keluh kesah saya Pak. Gitu, Pak. Iya, ya. Bagaimana situasi di sekolahnya itu Pak? Apa yang dirasakan? Kira-kira ada hal yang perlu Ya, kita bahas dalam hal ini Pak? ya seperti itulah Pak, ada beberapa yang ingin saya ceritakan kepada Pak Lase. Pertama, ada dua permasalahan ini ya Pak. Yang pertama itu Iya. tentang disiplin guru, ya, disiplin waktu ya Pak, guru dan Iya. siswa dan disiplin tata tertib ya Pak, itu Pak. Oh, Ya, jadi gimana ini Pak? Memangnya di sana itu di sekolah Bapak mengajar itu apakah guru-guru tidak tepat waktu masuk mengajar kah atau bagaimana ini Pak? Atau ya seperti siswanya itu, terlambat? ya seperti itulah Pak. Makanya saya tadi bingung Pak, cara menyelesaikannya itu, cara itu saya itu bingung. Karena Mm-mm. guru itu kadang kita kan masuk jam 7 gitu kan. Iya, Sementara ada guru yang masih yang hadir jam 7.10 gitu iya, kan. iya, iya, Terus siswa pun demikian juga karena dia melihat guru aja terlambat gitu kan. Bagaimana dengan murid gitu kan. iya, Jadi iya, jadi itu jadi permasalahan di pikiran saya. Saya mau tegur itunya kan saya tidak merasa nyaman karena saya masih baru di sekolah saya itu kan. Itu iya, iya, tentang disiplin waktu Pak. Terus untuk disiplin uh, disiplin untuk kelengkapan siswa itu kadang iya. siswa itu menggunakan sepatu berwarna, kadang bajunya ada coret-coret gambar. Terus begitu Hmm. juga dengan ada dua tiga rekan guru itu kadang menggunakan kaos kaki terus pakai sendal gitu Pak. Jadi saya itu mau saya tegur saya tidak enak gitu kan karena kembali lagi Pak, saya itu uh, boleh dikatakan masih baru di sekolah saya Pak, jadi seperti itu. Iya Pak. Pak, saya rasa sih itu hal-hal yang sering terjadi ya. Di mana-mana juga yang Bapak alami ini pernah juga saya alami juga di sekolah. Namun eh, ini sebuah permasalahan yang kita bahas bagaimana solusinya. Kalau perlu ini Pak, saya mau bertanya nih dari hal-hal yang terjadi ini, misalnya disiplin waktu guru yang terlambat masuk, ya, atau siswa yang terlambat masuk juga terkadang begitu. Dan kan ada dua tadi nih Pak ya, tentang tata tertib yang ada di sana. Kira-kira apa saja Pak Bangun yang pernah dilaksanakan dalam mengatasi hal-hal ini, Pak? Saya yang pertama saya pernah melakukan itu ya boleh dikatakan aksi nyata ya. Saya Iya, sebelum jam 7 itu setengah 7 saya sudah ada di gerbang, yaitu membantu mengarahkan siswa dan siswa. Jadi setiap guru terlambat itu dia melihat. Nah, jadi saya merasa saya memberikan mereka sindiran secara halus seperti itu. iya, Itu yang iya. saya lakukan. Terus dalam bersepatu pun kadang dalam berpakaian. Jadi saya sindir setiap guru itu di depan murid yang punya kasus permasalahan seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama saya lakukan. Terus saya juga lalu koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi seperti itu. Iya, iya, Pak. Itu jauh lebih bagus itu, Pak. Jadi berkoordinasi dengan kepala sekolah berupa diskusi, ya. Nah, terus langkah-langkah yang Pak Bangun laksanakan tadi, saya rasa ya lumayan lah. Artinya memberikan teguran, walaupun sindiran.
Atau selain ini tinggi Pak, apakah ada langkah-langkah yang lain lagi yang bisa Bapak temukan di dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan disiplin waktu dan tata tertib sekolah ini yang di mana anak-anak sering melanggar aturan sekolah ini Pak? Mungkin ada Ya, yang lain lagi yang kalau ini. untuk lain sih saya itu selalu memberikan kontrol kelas ya, kontrol kelas. Saya selalu memberikan pengawasan di setiap sekolah, di setiap kelas ya, di setiap kelas untuk melihat keadaan siswa, apakah mereka sudah lengkap, apakah keadaan sudah rapi, terus siapa lagi yang masih keluar, seperti itu kan. Itu saya lakukan setiap harinya Pak. Iya, Ya pas kebetulan saya juga iya Pak. baru satu semester lengkap jadi mahasiswaan kan Pak. Jadi disitulah langkah saya bekerja. Cuma yang saya bingungkan itu tadi Pak, uh, sesama guru itu mereka kadang menceritakan bahwa terlambat mengurus karena anak sakit, karena tidak ada yang mengurus suami. Jadi saya itu bingung Pak, maunya bagaimana supaya sekolah ini benar-benar bagus gitu untuk disiplin waktunya seperti itu. Oh gitu Pak ya. Oh ya, itu kan masalah di sekolah itu Pak ya, perlu saya pikir sih itu serius juga sih itu Pak ya, keadaan seperti itu. Nah, apakah Pak Marbangun ini pernah memberikan teguran secara nyata-nyata ini Pak atau gimana nih? Dengan rekan sejawat? Ya, untuk teguran secara nyata sih saya belum lakukan ya Pak. Saya belum melakukan karena itu tadi karena faktor saya masih baru dan saya merasa tidak nyaman untuk melakukan hal itu. Gitu. Iya iya Pak, betul Pak ya. Namanya juga ya guru misalnya baru masuk ke situ kan, jadi eh, guru-guru yang sudah lama atau yang dianggap senior menganggap remeh begitu Pak ya. Iya, seperti Nah, itu Pak. itulah masalah-masalah di sekolah ini. Tapi tadi yang dilaksanakan oleh Pak Marbangun tadi sudah bagus ya. Yang dilaksanakan oleh Pak Pangayo, salah satu langkah-langkah yang perlu ditempuh di situ. Dan mungkin lebih baik lagi kalau misalnya ada kedekatan dengan guru-guru dan rekan-rekan yang lain. Lebih-lebih dengan kepala sekolahnya Pak. Artinya kita memberikan ya beberapa masukan ya supaya sekolah kita ini lebih baiklah ke depan. Apalagi sekolah yang Bapak ngajar di situ, tugas di situ, saya lihat itu di uh, kota kecamatan ya Pak ya. Iya Pak. Ya, artinya ya sebagai contoh lah bagi sekolah-sekolah yang lain, ya begitu. Jadi Iya Pak. perlu juga ya pendekatan dengan pihak-pihak yang lain. Ya selain itu Pak, apakah ada hal-hal yang lain yang pernah Bapak laksanakan di luar di sekolah atau bagaimana Pak? Selain itu, misalnya ke depan atau bagaimana nih Pak? Ya kalau untuk kedepannya sih Pak, saya akan mencoba untuk mendekatkan diri pada guru-guru senior ya, supaya nanti melalui kita sambil bergurau kita sambil memberikan mereka teguran seperti itu. Nah, jadi tidak terasa untuk bahasa kita memberikan mereka mengatakan mereka salah seperti itu. Tetapi saya akan Iya, tetap kolaborasi bersama kepala sekolah bagaimana ke depannya. Jika saya tidak bisa menyampaikan, ya kepala sekolah mungkin bisa menyampaikan seperti itu. iya, iya, Dalam arti bukan berarti saya mengadu domba gitu, tapi ini demi kemajuan sekolah. iya, iya. Dan bukan juga menggurui Pak ya, 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 ya seperti itu Pak. sama-sama memberikan masukan kepada rekan sejawat. Ya itu saya rasa Pak lebih bagus ya. Tetap teruskan Pak ya, Ya adakan Pak. kolaborasi dengan guru-guru, memberikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana sih sebenarnya disiplin dalam waktu, dalam belajar dan seterusnya, melaksanakan tata tertib. Nah, dampaknya adalah supaya ada ketertiban di dalam sekolah tersebut. Kalau perlu ya menjadi sekolah role model ya begitu ya, karena itu kan sekolah di ibu kota kecamatan kayak lebih mantap lagi, lebih tentu bagi sekolah-sekolah yang lain. Nah, tetap berikan pemahaman dengan teman-teman dan adakan diskusi dengan kepala sekolah
supaya hal ini bisa ya dampak positifnya di sekolah tersebut, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi saya rasa hal-hal tersebut yang perlu kita selesaikan, Pak, di sekolah. Oleh karena itu, Pak, saya mau tanya nih, nantinya ke depan ya, setelah melihat masalah ini, Pak, apa yang merupakan refleksinya, Pak, dengan diri sendiri setelah saya berdiskusi dengan Pak Marbangun ini ya, Pak Marbangun salah sebut ini. Pak Ngayu Ya, saja lah ya. ya, Pak Ayo. Ya, terima Ya, kasih, gimana Pak. refleksinya, Pak, ke depan dalam Ya. hal-hal kaitan ini, Pak? Jadi pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Lase yang sudah memberikan saya pertanyaan, memberikan saya masukan ya. Jadi di mana saya tidak tahu, ya, di mana saya bingung, dan saya mendapatkan jawaban atas apa yang saya khawatirkan selama ini. Gitu. Itu yang pertama. Terus saya mendapatkan ide-ide baru untuk apa langkah ke depan yang akan memajukan sekolah saya, supaya bagaimana saya cara menegur, bagaimana saya memberikan contoh, itu sudah dapat masukan dari Pak Lati. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dan saya merasa nyaman dan bisa merasa plong sekarang, Pak. Semoga kedepannya saya Iya, bisa Pak. melaksanakan ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Yang namanya juga rekan sejawat, kita saling mendukung ya. Kita juga kalau perlu ya kita berkolaborasi lah dalam hal-hal seperti ini. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak ya waktunya ya yang Ya, sudah Pak. Bapak luangkan dalam diskusi ini. Saya percaya bahwa ke depan sekolah yang Bapak ditugaskan itu semakin maju ke depan. Ya, terima kasih banyak, Pak ya. Terima Nanti kasih, lain Pak. kali kita berbincang-bincang lagi di tempat yang sama kah atau di tempat yang kita pikir bagus lah. Bincang-bincang ini ya, bincang pintar lah ya. Ya, siapa. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Lase dan Pak Marbangun. Luar biasa coachingnya Pak ya. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak Lase? Jalan dengan lancar? Lancar, Pak, lancar. Syukur. Alhamdulillah Pak ya, lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi, coaching tadi, saat Bapak melakukan coaching dengan coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Lase nih. Boleh, Pak, Nah, boleh. iya. Yang pertama, kedengaran jelas Pak ya? Soalnya di sini Kedengaran, lagi ada itu. kedengaran. Oke, siap. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Lase dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan saat ini? Ya, ada beberapa di situ ya yang saya peroleh berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot di situ ya, di mana Pak Marbangun tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, dan saya tanya apa saja yang Pak Marbangun lakukan dalam hal memberikan contoh, memberikan kompetensi apa saja yang dia lakukan, dan di situ dia memberikan pembahasan bahwa dia tetap berjalan terus melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, menjadi contoh bagi rekan yang lain. Terus saya tanya berikutnya apa saja yang Pak Marbangun lakukan berkaitan dengan rekan sejawat dan atasan. Jadi di sana Pak Marbangun luar biasa sekali ya. Dia mengadakan hubungan kerjasama yang baik, berdiskusi dengan kepala sekolah, dan memberikan pengarahan juga kepada siswa-siswa yang ada di situ, Pak. Luar biasa. Jadi, ya, walaupun di sana di tempat dia ditugaskan, ya Pak Marbangun ditugaskan, ada istilah junior senior ya. Nah, begitu saya tanya mengapa demikian, ya memang itu kondisi sekolah begitu. Akan tetapi setelah saya tanya, kira-kira perasaan yang Pak Marbangun alami apa saja sih, kan begitu ya. Jadi dia tetap bertahan atas integritas dirinya sebagai seorang guru, Pak. Jadi dalam hal ini tetap memberikan contoh
dan teladan bagi siswa yang ada di situ, terutama dalam disiplin waktu ya. Tepat waktu sebelum jam 7 dia sudah masuk, Pak. Nah, jadi dia masuk sebelum guru-guru piket itu, bahkan dia sudah masuk dalam kantor begitu. Jadi memberikan contoh kepada guru-guru yang lain. Sehingga nantinya anak-anak itu melihat mempedomani guru-guru yang mereka lihat, oh tepat waktu, disiplin waktu, secara tidak langsung mereka sudah mencontohkan apa yang atau sikap yang dilakukan oleh kawan-kawan. Iya. Nah, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu, berarti Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, Pak ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Pak Lase juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang dapat dilakukan. Dan Pak Lase juga sudah menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang direncanakan oleh coach itu dapat berjalan dengan baik, seperti itu Pak ya? Iya Pak. Oke, baik Pak. Dari ini tadi yang Bapak sampaikan pada saat coach itu, pertanyaan yang kedua atau pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Bapak lakukan tadi, Pak? Ya, kompetensi yang saya lakukan adalah selalu mengadakan pendekatan dengan Pak Pengayo ya. Melakukan pendekatan supaya hubungan komunikasi tetap lancar begitu. Iya, tadi selalu melaksanakan kolaborasi lah begitu. Iya, tadi kan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu kan ada beberapa tadi itu Pak ya. Pertanyaan berbobot, ya benar, pertanyaan berbobot, masalahan. Iya, yang sesuai dengan proses alur tirta lah seperti itu Pak ya. Iya. Oke, baik jawab. Iya, bagus. Iya, itu memang harus lakukan Pak. Oke, demikian Pak proses observasi atau coaching kali ini. Terima kasih Pak Lase sudah melakukan coaching dengan baik sekali dengan Pak Marbangun sebagai coach pada sore hari ini. Terima kasih Pak ya. Ya baik Pak, sama-sama. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.